Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, selamat datang kembali di program Seruan Khalifah, sebuah program di mana kita akan mengupas tuntas khutbah huzur. Hari ini kita akan membahas khutbah huzur yang disampaikan pada 13 April tahun 2018. Dan alhamdulillah di studio sudah ada narasumber kita, yaitu Pak Mubalik, Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Anom, kita kan si episode sebelumnya sudah membahas bahwa pada intinya dunia ini sedang dalam proses yang semakin kacau, semakin gelap, semakin sesat, dan cara untuk kita survive atau selamat adalah menjadi seorang Islam yang hakiki gitu Pak. Dan mungkin kita udah cukup familiar bahwa kalau kita ngomongin Islam yang hakiki ya kita baiat menjadi seorang Ahmadi gitu ya Pak ya. Tapi ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin agak klasik dan biasa aja gitu ya Pak. Cuman menurut saya ini sangat applicable banyak bagi kita gitu Pak. Apakah dengan misalnya saya ini udah terdaftar sebagai anggota Ahmadi dan saya ikut baiat di Jalsah gitu Pak bersama Huzur, tapi saya lihat Indonesia dan semacamnya itu udah termasuk baiat sehingga saya itu udah termasuk seorang Ahmadi yang hakiki gitu Pak. Ya, jazakumullah Kang Ansar. Seseorang yang telah berbaiat di dalam jemaat itu tidak serta-merta menjadi seorang Ahmadi, seorang Muslim yang hakiki, tidak. Ibaratnya begini, jika seseorang sakit bertemu dengan dokter, kemudian dokter kan akan kasih resep obat. Iya. Kalau orang yang sakit itu tidak menebus resepnya, tidak mau meminum obatnya, nah, kira-kira bagaimana? Nggak ngaruh gitu ya Pak. Tidak akan berpengaruh, Iya. tidak akan memberikan kesembuhan hanya dengan mendatangi dokter, hanya dengan mengatakan dokter saya sakit. Nah, tidak. Tapi seorang yang sakit tetap harus bertemu dokter untuk mengetahui penyakitnya, kemudian meminum obatnya. Nah, begitu juga dengan baiat. Seseorang yang berbaiat kepada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam berarti dia telah membawa dirinya untuk tidak masuk ke dalam kehancuran duniawi. Tetapi apa yang menjadi ajaran dari Hadrat Imam Mahdi itu harus dijalankan. Menjadi kewajiban kita Tukang Ansar agar kita sehat, agar kita terjauh dari hal-hal yang buruk dalam keduniawian ini, ya kita harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Berarti kok kita cuma punya syarat administratif, punya nomor AIMS, terdaftar di jemaat mana gitu, itu belum menjadikan kita seorang Ahmadi yang hakiki gitu Ya, Pak. belum. Lalu kapan sih Pak, di titik apa gitu Pak kita itu udah memenuhi standar menjadi seorang Ahmadi yang hakiki sebagaimana yang Huzur sampaikan di khutbah beliau ini Pak? Kalau kita bilang menjalankan perintah dengan ya perintah semaksimal mungkin kan, itu mungkin kita semua tahu gitu ya Pak, harusnya seperti itu gitu. Tapi kita kan mungkin nggak luput dari khilaf gitu Pak. Kita mungkin ada kadang-kadang membuat dosa atau apa, tapi sebenarnya standar seperti apa ketika kita itu dari pantas disebut sebagai Ahmadi yang hakiki gitu Pak? Ya, memang jemaat ini itu ibarat bahtera Nuh. Sebuah bahtera di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di mana di dalam bahtera itu segala macam tipe orang masuk. Bahkan binatang berbagai macam jenis ada di dalamnya. Nah, di dalam jemaat ilahi ini juga terdapat berbagai macam watak, karakter. Nah, ketika dikumpulkan dalam sebuah jamaah, tentu pasti akan ada bentrok, perselisihan. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menekankan banyak hal sebenarnya. Tetapi beberapa hal yang di-note oleh Huzur di dalam khutbahnya, misalnya kepada Ahmadi yang kuat, maka bantulah yang lemah. Beliau Huzur menamsilkan, kalau kamu pandai berenang, kemudian temanmu, sahabatmu atau saudaramu
tidak bisa berenang, lalu apakah kamu akan mencelupkan temanmu, sahabatmu itu ke dalam air, atau kamu akan membantu dia? Nah, itu salah satu ciri khas ya yang harus dilakukan oleh orang Ahmadi. Seorang Ahmadi juga harus memiliki rasa kasih sayang. Huzur sampaikan di dalam khutbahnya, jangan seperti di dalam sebuah jemaat itu saling memakan. Seperti hewan buas, melihat daging, tidak ingin saudaranya yang lain dapat, akhirnya binatang itu berkelahi dulu. Siapa yang menang baru dia mencaplok daging itu. Nah, di dalam jemaat tidak boleh seperti itu. Harus ada saling berbagi. Mereka yang kaya, berbagilah kepada yang miskin. Mereka yang papa juga harus menghormati ya kepemilikan orang yang kaya. Nah, hal-hal akhlaki seperti itulah yang dikembangkan oleh Hadrat Masih Maud. Terutama beliau menulis buku itu, namanya buku Bahtera Nuh. Nah, mungkin kita bisa kupas satu-satu dari beberapa poin tadi gitu ya Pak. Tadi saya sempat kepikiran yang pas bagian saling memakan gitu ya Pak. Ini kan sebenarnya Huzur menekankan bahwa kita tuh jangan bergibah atau membicarakan keburukan orang lain, karena itu kita seperti memakan mayat saudara sendiri atau makan ya saudara sendiri gitu ya Pak. Cuma kan ini cukup common atau biasa ketika kita misalnya saat kita di pengurus atau saat kita melihat sistem jemaat ini, lalu kita ngeliat ada yang kurang, nah kita langsung ngomong ke orang lain, oh ini kurang nih dan segala macam gitu. Ini mungkin PR buat pemirsa MTA dan saya juga, sebenarnya gimana sih Pak supaya kita itu nggak nggak menjadi jemaat yang saling memakan satu sama lain, tapi tetap ada langkah menuju kebaikan gitu Pak. Jadi nggak membiarkan, kok di poin yang sebelumnya gitu Pak, nggak membiarkan orang yang mau tenggelam atau membiarkan ada keburukan gitu Pak. Bagaimana Islam mengajarkan kita seharusnya Pak? Iya, seharusnya kita kembali kepada konsep awal tentang baiat. Baiat itu kan niatan yang ikhlas ya, untuk memperbaiki diri. Kemudian di dalam baiat itu juga harus tertuang di dalam akhlakul karimah. Jadi mindset niat kita dulu yang betul di dalam jemaat. Jemaat itu bukan baiat kepada Imam Mahdi kemudian selesai, tidak. Tetapi niat yang ikhlas bagaimana mengikuti anjuran daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Berupa apa? Tampilan akhlakul karimah. Nah, salah satunya adalah terkait yang Huzur sampaikan, tidak boleh anggota jemaat itu, sesama jemaat itu saling memakan. Berarti di situ Kang Ansar, di dalam diri setiap anggota jemaat itu harus ada saling kasih sayang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita harus saling berlomba di dalam hal-hal kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi kalau kuncinya oleh Hadrat Khalifah itu adalah ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Konsentrasilah pada hal-hal kebaikan dan juga ketakwaan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Takwa itu apa? Kalau kita ingin melakukan kebaikan, jangan sampai menyakiti orang lain. Berhati-hatilah dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, karena semua yang kita lakukan itu harus niatnya adalah karena Allah Ta'ala. Terkadang bisa saja orang melakukan kebaikan, tetapi kalau niatnya bukan karena Allah Ta'ala, menjadi kesombongan bagi dirinya. Dan itu seringkali menjadi pertengkaran di dalam jemaat. Ya, karena niatnya bagus untuk melakukan sebuah kebaikan,
Iya, iya. Tetapi karena didasari oleh kesombongan, ketakaburan, Iya. ya, sehingga terkadang kebaikan yang ia ingin lakukan itu keluar dari lidah dia itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Wah. Kalau sesuatu itu menyakitkan bagi orang lain, maka orang lain itu akan membalas dengan hal yang sama paling tidak, atau dengan hal yang lebih menyakitkan lagi. Jika hal itu terjadi, maka itu seperti makan-memakan di dalam jemaat. Wah. Tidak ada keakuran, tidak ada rasa saling tenggang rasa. Ya, nah seperti itu Kang Ansar. Wah, luar biasa. Pak Nom, ini saya ngerasa seperti tamparan sih Pak mendengarnya, bahwa mungkin kita yang selama ini ngerasa udah jemaat, udah baiat, terus udah aktif, ngerasa oh ini kita udah jadi Ahmadi yang hakiki nih insya Allah gitu. Tapi mungkin kalau kita selama ini masih suka ya berantem sesama pengurus atau menggibah, ngomongin pengurus yang lain, dan mungkin ini tamparan atau ingatan bagi pemirsa MTA juga gitu ya Pak ya, bahwa mungkin kita belum sampai di level ketakwaan yang sejati. Meskipun kita udah aktif, kita udah melaksanakan apa ibadah, sholat dan semacamnya, tapi kita masih nggak ada tenggang rasa atau nggak ada, masih menyakiti perasaan orang lain gitu ya Pak ya. Terus kalau di khutbah ini kan Huzur juga, kalau kita tadi udah mengupas satu-satu gitu ya Pak, tadi terkait tenggang rasa, kemanusiaan, Huzur juga di sini menyebutkan bahwa penting untuk kita itu yang seperti Pak Anom bilang tadi, membaca buku Bahtranu Pak. Mungkin ada pemirsa MTA juga yang masih belum membaca atau sudah mau tapi baru sekadar niat nih Pak. Kira-kira sebenarnya buku ini menyampaikan apa dan apa kaitannya dengan kita memahami hakikat baiat menjadi Ahmadi yang hakiki Pak? Iya, buku Bahtranu ditulis oleh Hadrat Imam Mahdi tahun 1902. Berarti berapa tahun tuh sebelum beliau wafat? 6 tahun 6 tahun sebelum beliau wafat. Yeah. Di tahun itu jamaah Ahmadiyah sudah memiliki banyak pengikut, ribuan. Hadrat Masih Maud sadar bahwa dengan bertambahnya jamaah, apalagi di masa yang akan datang, orang-orang akan berbondong masuk ke dalam jemaat, perlu sebuah buku untuk mengingatkan bersama, untuk mengajak islah. Maka buku Bahtranu itulah untuk mengingatkan, memberikan tarbiyat, mengislah, bukan hanya individu, tetapi juga dalam satu cakupan jamaah. Isinya adalah menyadarkan kepada seluruh anggota jemaat bahwa untuk menjadi sebuah jamaah yang satu, untuk mencapai kemenangan dalam sebuah jamaah, itu di dalamnya diperlukan pribadi-pribadi yang terbaik. Dibutuhkan di dalamnya persatuan. Nah, untuk mencapai kemenangan itu tidak mungkin bisa jika di dalam jamaahnya masih terdapat banyak kekotoran. Maka Huzur mengutip satu ayat, Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sesungguhnya kemenangan. Atau jika kamu ingin mencapai kemenangan, mendapatkan kemenangan, jika jemaat ini ingin menang, maka zakah, mengzakah, mensucikanlah diri. Nah, buku Bahtranu itu gunanya adalah untuk mensucikan diri kita, karena di dalamnya banyak sekali nasihat-nasihat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana sih cara kita itu biar hati ini bisa bersih? Nah, dengan membaca buku itu kita seperti diingatkan atau bahkan seperti dicuci hati kita. Contoh misalnya ada sabda dari Hadrat Masih Maud di dalam buku itu, barang siapa yang tidak bisa memaafkan orang lain, maka bagaimana Allah Ta'ala akan memaafkan kesalahannya. Itu kan seperti sebuah tamparan bagi kita yang suka dendam.
ketika kita hidup, pasti kita pernah punya masalah dengan orang lain. Orang lain itu mungkin mengecewakan kita, Iya. mungkin menfitnah kita, sehingga kita sakit hati. Terkadang ada yang sampai dendam. Nah, dengan nasihat itu kita menjadi berpikir, dengan sesama manusia aja kita nggak mau memaafkan. Gimana Allah Ta'ala mau memaafkan kita? Wah. Nah, di dalam buku itu banyak sekali nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang bisa menyentil kita, memberikan kedamaian, ketenangan. Wah. Nah, nanti pemirsa silahkanlah dikupas buku Bahtranu. Iya. Insya Allah kalau dibaca dengan hati yang bersih, maka itu bisa tadi manzakaha. Jadi akan mendapatkan kesucian. Kasihan. Wah, ini saya baru dengar sedikit gambaran dari buku ini aja saya udah apa ya Pak, ngerasa lagi-lagi tertampar lagi Pak, bahwa ternyata sebenarnya hakikat baiat itu dimulai dari hal-hal yang mendasar dan dari diri kita gitu ya Pak, mensucikan diri kita, memaafkan orang lain gitu. Jadi bukan soal menghafal sesuatu dan semacam, tapi bahkan baiat itu dimulai dari kita membersihkan diri kita gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ini ada poin yang menarik nih Pak. Dalam khutbah Huzur ini juga Huzur mengaitkan cara kita menjadi Ahmadi yang hakiki dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang Pak, yaitu dengan MTA. Nah, itu saya sempat kepikiran apa kaitannya menjadi Ahmadi yang hakiki dengan MTA gitu Pak, seperti menonton program ini gitu Pak misalnya. Apa sih Pak hubungannya gitu? Mungkin supaya pemirsa MTA semakin semangat atau berbondong-bondong mengajak kawan-kawan dan saudaranya juga nih Pak untuk nonton MTA. Ya, salah satu kunci daripada perbaikan adalah menjalinkan tali kita kepada khalifah. Jadi tidak mungkin seorang Ahmadi bisa memperoleh kesucian jika dia tidak mengikatkan dirinya kepada khalifah. Nah, masalahnya kita ini di Indonesia misalnya tidak dekat dengan khalifah. Jaraknya gitu ya Pak, jauh. Jaraknya jauh. Kita berkomunikasi lewat telepon pun tidak bisa. Karena kesibukan seorang khalifah. Tetapi Allah Ta'ala memberikan cara yang terbaik, yaitu melalui apa? Melalui MTA. Huzur sampaikan dengan menonton MTA, menyimak program-program dari Hazrat Khalifah, di situ bisa mensucikan diri kita. Bisa kita belajar dari Hazrat Khalifah melalui MTA. Makanya belajar ini merupakan proses yang sangat penting menjadi seorang Ahmadi. Nabi Muhammad SAW saja berdoa, Robbi zidni ilman, ya Tuhan tambahkanlah pengetahuan bagi saya. Nah, menambahnya pengetahuan seorang Ahmadi yaitu dengan menyaksikan Hazrat Khalifatul Masih melalui MTA akan mendapatkan keilmuan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi zaman saat kita ini. Gitu. Nah, jangan sampai Kak Ansar ketika kita menjadi orang yang lalai dengan banyaknya nasihat dari Hadrat Masih Maud, dengan banyaknya seruan dari Hadrat Khalifah, kita menjadi lalai. Maka apa hukuman bagi orang yang lalai? Hukuman bagi orang yang lalai itu dia akan digantikan dengan kaum yang lain. Kaum yang akan datang. Jadi tidak perlu menunggu kaum itu musnah. Ketika kaum itu masih ada, kemudian dia lalai terhadap tugas-tugasnya, maka pada saat itu juga Allah Ta'ala mempersiapkan orang lain untuk menggantikannya. Yang akan mencintai Allah Ta'ala, yang akan menghiasi kehidupan akhlaknya sesuai dengan ajaran Hadrat Masih Maud di akhir zaman ini, yang akan menyebarkan pesan-pesan daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi kan sangat rugi. Kita sudah ada di dalamnya, tetapi kita tidak mau memanfaatkan, sehingga kita tergolong
ke dalam orang-orang yang lalai. Nah, bahkan di khutbah ini Huzur ini ya Pak ya, menyebutkan bahwa jangan bersenang atau berbangga hati dulu kalau kita itu Ahmadi keturunan atau kita Ahmadi karena lingkungan kita Ahmadi, kerabat kita Ahmadi, karena itu sebenarnya nggak ada gunanya sama sekali gitu ya Pak ya. Dan saya ngeliat tren ini sih Pak, bahwa kadang orang-orang yang baru baiat ke Ahmadi di usia tertentu gitu ya, atau kita sebut dengan mubayin baru, itu mereka yang lebih semangat Pak. Dan orang-orang yang sudah mendapatkan privilege atau misalnya dia keturunan Ahmadi dan semacamnya, itu bahkan banyak yang mungkin kita sebut lost generation gitu kali ya Pak. Banyak yang ya udah kayak take it for granted atau menganggap ya udah nggak menjalankan ajaran Ahmadiyah ini, nggak mendalami gitu. Itukah yang dimaksud dengan kaum-kaum yang akan digantikan oleh Allah Ta'ala gitu Pak? Iya, betul sekali. Maka nasihat dari Huzur di dalam khutbah itu, kunu ma'as sodikin. Ma'as sodikin ini adalah ya orang-orang yang ada di dalam jamaah. Bagaimana kita membawa diri kita bersama dengan orang-orang yang sodik, yang benar. Nah, ada satu nasihat ya berkaitan dengan lost generation. Terkadang seseorang yang baiat menjadi seorang Ahmadi, kemudian dia mendekatkan dirinya kepada misalnya mubalik, anggota yang aktif, bersama dengan mereka ikut di dalam program jemaat. Ada yang dinasihatkan oleh Huzur, yaitu jangan lupa sanak saudara, terutama keluarga kalian itu juga kalian ikut sertakan. Ketika kita asik sendiri bersama dengan orang-orang yang benar, kita lupa terhadap anak-anak, istri atau suami, ya, atau family yang terdekat dengan kita, maka itu akan menjadi lost generation. Seseorang yang menjadi mubayin baru itu adalah karunia. Seseorang yang menjadi keturunan itu juga karunia. Kedua-duanya kan sama-sama karunia. Ketika kedua-duanya sama-sama karunia, sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Harusnya. Kedua-duanya memiliki kompetensi yang sama ya untuk menjadi seorang Ahmadi yang sejati. Sejauh mana mereka mau membaca, menambah ilmu tentang kejemaatan, tentang ajaran dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka sejauh itulah ya, dia akan memiliki potensi untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupannya. Dan sejauh itu juga lah dia akan bisa menjadi seorang Ahmadi yang sejati. Berarti sebenarnya kuncinya ini kayak ini ya Pak, siapa yang sebenarnya mau belajar dan benar-benar mengamalkannya gitu ya Pak ya. Dan orang-orang yang udah mungkin secara keturunan dan apa itu, mungkin mereka ya ada tantangannya sendiri untuk mungkin ngerasa oh saya udah cukup nih, saya udah Ahmadi, ya dia nggak mengejar. Dan mungkin yang baru-baru datang ini justru yang jadi Ahmadi yang hakiki gitu, karena mereka yang benar-benar mau ngejar, mendalami dan mengamalkannya. Tapi poin ini sedikit ya. Huzur mencatat ya bahwa kepada orang-orang yang lahir dari keturunan, kelemahan mereka adalah mereka tidak belajar menjadi seorang Ahmadi. Oh, udah dari sananya gitu rasanya Pak. Iya. Mereka tidak mendalami Ahmadiyah itu apa. Apa gunanya menjadi seorang Ahmadi? Mereka tidak memiliki motivasi itu. Sehingga apa? Ketika mereka terbentur sedikit dengan sesuatu yang mereka anggap tidak mereka miliki tentang keilmuannya, maka mereka kemudian mulai meragukan. Yang mereka salahkan itu kemudian, jangan-jangan ini salah, ajaran ini tidak benar. Padahal bukan karena itu, karena ketidakmauan mereka untuk belajar, ya, dan karena mereka sudah nyaman menjadi seorang Ahmadi. Itu sehingga keilmuan mereka itu sesungguhnya sangat minim, masih cetek gitu ya Pak. Masih cetek, sangat tipis gitu. Jadi sedikit saja mereka terluka, mereka bisa patah. Wah,
Luar biasa, ini reminder dan pengingat yang luar biasa. Jazakumullah Pak Anom. Pemirsa MTA, salah satu pesan yang sangat penting dari episode kali ini adalah jangan merasa bangga atau berpuas diri sebenarnya kalau kita udah menjadi seorang Ahmadiyah secara administratif. Karena mungkin kita belum jadi orang Ahmadiyah yang hakiki gitu. Kita perlu melihat apakah kita sudah mensucikan diri. Dan kalaupun kita sudah aktif di jemaat, apakah kita masih saling memakan satu sama lain. Dan sudah menjadi kewajiban kita ketika kita menjadi Ahmadiyah yang hakiki untuk yuk sama-sama mengajak saudara kita yang mungkin lost generation atau yang belum aktif supaya kita bisa sama-sama ada di Bahtranu. Bahtera yang akan mendapatkan keselamatan. Itu saja untuk episode kali ini. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan seruan Khalifah yang lain kalau pemirsa ingin mendapatkan penjelasan mengenai khutbah-khutbah huzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.